Halo semua nih, sekarang kita mau ngomongin saham, tentang how to make toolsnya analisa market maker punyanya Kit. Ini yang biasa saya pakai tiap hari. Versi kecilnya, versi mininya. Jadi di deskripsi ya, di deskripsi itu saya sediakan linknya untuk ke folder ini nih. Di sini ini ada file aslinya, ini diupdate berkala ya, ya sesempatnya maksudnya ya. Kemudian ini yang file pentingnya. Kemudian ada video analisa harian tertentu di data per hari tertentu begitu. Nah, ini cukup besar nih soalnya, jadi hampir semua yang ada di sini sahamnya ya kita kita analisa lah sedikit-sedikit ya. Jadi tapi mungkin nggak harian ya ini ya. Ya nanti yang kira-kira pas ada waktu gitu ya, mungkin 2 minggu atau sebulan sekali, atau pas yang lagi banyak waktu kosong gitu terus bikin video, nanti saya taruh di sini. Sengaja tidak dipasang di YouTube untuk yang video ini ya, karena nanti kan ini kan tanggalnya kan ganti-ganti, selalu hanya ada satu tanggal di sini kan gitu ya. Nah ini filenya ini butuh kita download. Untuk yang data ini nanti deh ya, yang penting kita download dulu. Misalnya tiga-tiganya, nah kita masangnya di sini. Misalnya di komputer kita buatkan satu folder. Nih punya saya misalnya di dalamnya folder data itu saya buatkan folder saham gitu. Oke. Jadi ini posisinya ada di situ. Ini kita masuk ke dalam folder saham. Gini, oke. Nah, kita akan download ke situ ya. Ini saya download dulu. Ya, nanti pas Anda ingin ngelihat datanya baru Anda download lagi yang baru ini gitu ya. Kemana nih dia downloadnya? Kok ada tanda-tanda download nih? Download kemana dia? Kok ini dia keluar. Nah, masukkan ke data saham ke situ nih, save gitu. Yang ini juga nih. Tapi ini opsional ya, opsional. Nanti nanti saya jelaskan siapa yang butuh ini gitu kan. Jadi ini opsional nih. Yang penting ini nih. Nah, kalau pengennya download analisa MMX LSM-nya ini hanya sekali, terus update datanya berdasarkan ini yang kecil-kecil ini, nah itu baru dia butuh. Ini hanya sekali, yang ini banyak. Atau kalau kalau kita males untuk ngupdate-ngupdate-nya, langsung aja download ini tiap tiap kali pengen lah. Saya kumpulkan dulu di situ. Nah, ini videonya. Oke, videonya ini saya download deh. Sekalian deh. Oh ya, download anyway. Gitu ya, di situ. Siapa tahu kalau mau lihat analisanya kan, misalnya berdasarkan data yang ada di sini ya. Tapi yang ya ini kan hanya ada tanggalnya kan gitu ya. Ada tanggalnya. Udah belum? Oh, udah. Oh, in progress. Bentar ya. Udah tuh. Bentar lagi selesai. Nah, ini kan udah selesai deh. Jadi untuk linknya folder ini saya taruh di deskripsi ntar. Oke. Nah, yang ini setiap kali ada analisa baru, saya buatkan videonya, nanti saya taruh di sini nih, di folder ini lagi ya. Ya, jadi ya sering-sering ngecek lah. Tapi ya kalau ini di-download ketika Anda butuh dengan data menganalisa si data saham sendiri, ini download tiap hari. Ini khusus on nanti ya. Nanti saya jelaskan di belakang deh. Ini adalah filenya. Nah, ini biarkan begini pun nggak masalah nih. Yang penting kan di sini, kan? Penting gitu tuh. Oke, sebelum kita mulai kita setting dulu Excelnya ya. File, kita buka Excel kosongan di sini, kan? Ini file option. Ada trust center, ada trust center setting. Kita tambahkan trust location. Trust location itu ada add new location. Nah, ini kita cari folder yang tadi di sini. Nah, oke.
kemudian centang subfolder, terus di oke. Nah, ini udah bertambah nih dia di sini mana. Nah, ini kan. Nah, trustednya di situ. Oke. Nah, ini nggak ada yang dicentang ya. Udah begitu aja. Oke. Tuh. Nah, untuk makro setting ini pakai notification juga nggak apa-apa. Tapi kalau memang Anda yakin bahwa selalu Anda mahir dengan makro, ya berarti ini bisa di enable gitu ya. Tapi paling enggak ya inilah di disable with notification ini. Terus di oke. Di oke sampai kembali. Nah, ini cukup nih kayak gini. Oke. Ya, sekarang kita bisa tutup. Kita akan cek lagi, tutup ya. Kita buka yang kosong lagi Excelnya. Kita akan cek lagi optionnya, trust centernya, mestinya sudah ada di sana. Oke, ini sudah ada ya. Oke, tutup lagi. Baru deh kita coba buka ini. Ini dibuka nih filenya. Tuh, udah dibuka. Nah, gitu ya. Ceritanya begitu, oke. Jadi apapun itu versi Anda gitu ya. Tapi 2007 ya minimal ya 2007, 2010 lah, 2010 SP1 lah. Minimal lah ya, atau 2013 gitu ya. Ya bagusnya 2016 ke atas lah. Tapi bisa loh ya nih. Kalau di 2010 atau ke bawah gitu, biasanya ini nggak akan tampak nih. Ini nggak akan tampak. Jadi kita harus filter sendiri dari kecil-kecil ini nanti ya. Kita nggak bisa tuh filter begini ini nggak bisa nih. Nah, filter begini ini nggak bisa tuh. Tidak memungkinkan gitu ya. Nah, ini bisa dibuka, ada kolomnya banyak gitu yang difilter di situ bisa di clearkan nanti gitu kan. Oke. Nah, gitu ceritanya. Jadi untuk 2007 2010 itu ini nggak akan ada gambarnya nih. Mungkin ya pakai di situ. Mulai 2013 ini mulai ada gitu ya. Nah, ini yang bekerja adalah si makronya, VBA-nya. Harusnya kalau kita ganti namanya di situ gitu ya, atau di sini deh, klik di sini deh, nanti dia akan ganti itu ya, gitu ya. Oke, oke, ya. Oke, itu untuk semua versi Excel, apalagi kalau 2013, 2016 ke atas ya. Nah, 2016 nih, 2013 mulai tampil bagus, 2016 tambah cakep. Mulai dari 2016 itu kita bisa lebih enak lagi nanti. Oke, jadi catatannya di situ tuh untuk 2007, 2010, 2013 itu pasti harus download file ini terus dibuka. Nanti ada pertanggal berapanya di sana, yaitulah data pertanggal itu. Jadi harus sering-sering download sendiri gitu ya. Ceritanya begitu. Oke. Nah, sekarang untuk yang versinya 2016 ke atas. Nah, di 2016 ke atas itu kan file ini kan filenya cukup besar nih. Kalau buat Anda nggak terlalu besar, 26 MB itu ya sudah nggak masalah. Itu saja yang dipakai. Nggak usah repot-repot update data segala kan. Paling enak begitu tuh ya, setiap kali dibutuhkan. Dah selesai. Tapi kalau ada pengen bisa ngupdate data, maka Anda harus punya ini nih. Barang ini nih. Oke. Jadi barang ini kita ekstrak dulu. Ingat ya, ini hanya 2000 untuk pakai Excel 2016 ke atas ya. Yang selain itu mah langsung download ini dan pakai saja. Itu kan sudah di set tadi makronya kan. Sekarang yang 2016 ke atas nih. 2016 ke atas, ini ekstrak here. Gitu, ekstrak here aja. Ini isinya adalah data di hari itu gitu ya. Oke. Maka di sini setelah dibuka kita harus ngeset tuh. Set mana ya? Nah, ini di sheet stock watchlist ini ya kan, ini kita harus ngeset ke foldernya dia ya kan, data publik gitu ya. Maka saya masuk ke dalam
Ini yang saya copy. Dan ini digantikan ke sana. Hapus, ganti itu. Oke. Gitu ceritanya. Nah, ingat ya 2016 aja ya nih ya. Dah, ini bisa kita save. Oke, di save dulu karena kita butuh ngeset. Ingat, ini hanya 2016 ke atas. Ya, yang 2013, 2010, 2007 nggak usah pakai cara yang ini, langsung aja download dia file ini terus dipakai gitu ya. Itu 2007, 2010, 2013. 2016, 2000 ke atas juga bisa begitu. Tapi kalau yang 2016 ke atas pengen lebih fleksibel gitu kan, downloadnya hanya kecil, ini kan hanya kecil nih. Pengennya tuh nggak download yang 26 tapi downloadnya hanya yang 6 mega gitu. Nah, ini caranya tadi. Download dulu, extract here, jadi situ pastikan di stop watchlistnya sudah diubah ke folder itu tadi. Folder ini ya kan sudah tuh udah jadi, kita pasang di sana. Nah, sudah di save. Sekarang kita butuh ngeset power query-nya. Data, get data, query option. Harus itu dulu di general. Pokoknya yang ada di situ ya. Di general kalau nggak ada ini apa aja tampilannya nggak masalah. Itu nggak terlalu penting. Yang penting di security, native database jangan dicentang. Kalau yang ini nggak ada ya nggak usah. Privacy di sini selalu pilih always ignore. Gitu ya. Kalau diagnostik di sini ada versinya. Kalau versinya masih terlalu lama, masih di 62 atau berapa, update lah Excelnya gitu ya. Nanti cara ngupdate Excelnya. Nah, di bagian current workbook data load ini nggak usah diubah-ubah, nggak apa-apa. Regional setting selalu pilih English US. Privacy-nya dipastikan nih dia sudah di ignore. Oke, kalau ini sudah di oke gitu. Nah, ini bisa di save. Sekarang tadi kalau versinya Power Query di Excel 2016 ke atas dia masih masih tua, masih 2.62, 2.70, 2.80-an gitu ya, atau 2.90-an gitu. Itu update Excelnya, file, account. Nah, di sini ada update option. Ini update now. Nanti dia akan terupdate sendiri di sana. Oke. Nah, begitu. Sekarang kalau itu sudah, nah setiap kali kita buka begini, oke ya, saya tutup dulu. Jadi setiap hari saya download hanya yang ini nih, ini yang saya download begitu. Dah, extract here. Ingat ya, 2016 ke atas ya. Tapi 2016 ke atas kalau males kayak gitu, download langsung ini aja juga nggak apa-apa, nggak usah pakai itu. Ya, ingat ini hanya untuk 2016 ke atas yang pengen downloadnya hanya yang kecil gitu ya. Pakai ini extract here gitu ya. Pakai 7Z kan. Saya pakai 7Z, carilah di internet ada extract here, nanti keluar folder ini, baru kita buka dia. Karena kita sudah setting-setting tadi kan, sudah di save kan. Ya, pastikan yang di sini nih. Oke, ini sudah benar. Ya, settingnya sudah oke, maka tinggal data refresh all. Gitu, dan dia akan mengupdate si datanya gitu ya. Itu jadinya kan kita downloadnya hanya yang 7 mega. Tidak yang 26 mega, begitu ceritanya. Ya, ini butuh waktu sedikit untuk dia ngupdate semua datanya. Dah, nih sudah selesai. Kalau udah nggak ada bunyi apa-apa di sini sudah selesai nih. Nah, ini sudah bisa dipakai gitu. Oke. Nah, bisa di save, ditutup gitu ya. Cara settingnya begitu, cara settingnya. Nah, ada cara settingnya gitu. Kalau kita udah cara setting udah gitu, terus pas kebetulan ada video, ini kan ada video nih, video dengan data tanggal sekian ya. Nah, dilalahnya ini pas sama nih. Bisa jadi kan yang ini lebih update, videonya belum update, nggak masalah. Ini di extract here gitu ya. Karena ini agak gedean ya. Nah, gitu.
Nah, ini bisa ditonton gitu sambil ngelihat sendiri datanya di file itu. Gitu ya kira-kiranya ya untuk update-nya ya. Nah, jadi nanti setiap hari misalnya sudah ganti hari, nah ini sudah bisa dihapus gitu. Nah, kita download lagi dari link tadi itu. Oke, link yang sudah dikasih itu, yang ada di deskripsi itu disimpan gitu. Taruhlah di mana itu di dalamnya file itu tadi juga boleh gitu ya. Ya, dibuatkan di TXT juga boleh ya, tapi disimpan linknya yang ada di deskripsi itu. Oke, kira-kira itu ceritanya ya. Jadi moga-moga nanti bisalah bermanfaat lah ya. Oke, see you.